Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi, NIM 131109. Saya dari kelas 5B semester 2. Saya akan memaparkan 3 topik mata kuliah usul fikih. Yang pertama ada istinbat, yang kedua ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Nah, yang saya jelaskan ini dari sisi definisinya, dalil, dan penerapannya. Yang pertama, materi istinbat, sisi definisinya. Istinbat ini menurut bahasa berasal dari kata nas, yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang telah digali. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Nah, sedangkan menurut istilah istinbat ini yang artinya ialah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul. Dapat disebutkan pengertian istinbat ini ialah proses penetapan atau penemuan hukum fikih yang ditempuh oleh mujtahid dalam berijtihad. Apa sih tujuan istinbat? Tujuan istinbat ini ialah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Sisi dalilnya, sisi dalil atau sumber-sumbernya ialah menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia mengemukakan sumber-sumber hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sumber-sumber hukum syariah terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, sumber pelengkap hukum atau dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya. Antaranya yaitu istihsan, maslahah mursalah, urs, dan adat, dan lain-lain. Nah, terus penerapan istinbat. Nah, penerapan istinbat ini dibagi menjadi 3 cara, teman-teman. Yang pertama melihat dari aspek kebahasaannya, yang kedua mengkaji maqasid syariah atau tujuan hukum, yang ketiga penyelesaian beberapa dalil yang secara lahiriah bertentangan. Nah, contoh penerapan istinbat ini adanya seorang pencuri, kemudian adanya hadis Nabi SAW bersabda bahwa memotong tangan pencuri yang mencuri baju besi berharga 3 dirham. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan perkara di atas, para fuqaha dapat menetapkan bahwa seorang pencuri yang sabit kesalahannya akan dipotong tangannya dengan syarat apabila sampai nisab atau 5 dirham. Fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan kadarnya. Terus barang tersebut dicurinya di tempat simpanan tertentu, contoh bank, lemari, laci, dan lain-lain. Dan bukan barang yang tercicir atau tertinggal. Itulah penerapan istinbatnya, kawan-kawan. Terus materi ijma. Dari sisi definisinya, menurut bahasa ijma ini berarti kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Sedangkan menurut istilah ijma dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi SAW. Sisi dalil ijma, salah satunya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang dimana bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari ayat tersebut bisa dipahami ulul amri yang dimaksud yaitu pembuka agama, sehingga bila para ahli agama telah menetapkan hukum tentang suatu persoalan, maka hasil kesepakatannya hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, terus sisi penerapannya ijma. Contohnya terdapat hukum-hukum yang telah disepakati seperti kesepakatan tentang pembagian warisan bagi nenek sebesar 1/6 dari harta warisan apabila tidak ada ibu, dan larangan menjual makanan yang belum ada di tangan penjual. Itulah sisi penerapannya ijma. Yang terakhir ada materi qiyas. Dari sisi definisinya, qiyas menurut bahasa diartikan sebagai tindakan mengukur suatu atas suatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan menurut istilah qiyas diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Sisi dalil qiyas. Menurut Imam Syafi'i, disebutkan salah satu dalil kehujahan qiyas antara lain dalil yang berasal dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya, jika seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan berijtihad itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Nah, berdasarkan hadis ini, mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki terhadap hal berijtihadnya. Nah, sebab kebenaran itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan untuk mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya. Terus yang terakhir sisi penerapan qiyas. Contohnya, ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky atau tuak, kemudian setelah seorang mujtahid merujuk kepada nas Al-Quran, ternyata tidak satupun nas yang dapat dijadikan dasar hukumnya, maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditentu melalui qiyas, yaitu dengan cara mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasarkan firman Allah SWT, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menemukan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Zat yang memabukkan itulah yang menjadikan penyebabnya haramnya khamar
Haramnya meminum khamar tersebut berdasarkan ilat hukumnya, yakni memabukkan. Maka setiap meminum dalam maka setiap meminum maka ma- maka setiap meminumnya terdapat di dalamnya ada iklatnya sama dengan khamar. Dalam hukumnya, maka minuman tersebut adalah haram. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir, whisky, atau tuak, yaitu sama dengan hukum khamar. Karena ilat keduanya adalah sama. Kesamaan ilat antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya menyebabkan adanya satuan hukum. Jadi, kita dapat menyimpulkan hubungan antara tiga topik tadi ialah bahwa ketiganya merupakan metode-metode dalam hukum Islam untuk mengambil keputusan atau menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Istihsan adalah metode penarikan hukum dari prinsip-prinsip yang ada dalam sumber hukum Islam. Ijma adalah kesepakatan para ulama Islam dalam suatu masalah hukum setelah dipertimbangkannya secara menyeluruh. Sedangkan qiyas adalah penggunaan analogi atau perbandingan untuk menetapkan hukum dalam situasi yang belum diatur secara langsung oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Baik, itu saja penjelasan tiga topik dari mata kuliah usul fikih. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.